Perkenalkan, nama saya Sofia Novelina dari Prodi Informasi UPJ JOT Bandung dengan NIM 0887952668. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas 3 dari mata kuliah keamanan jaringan, di mana kita akan melakukan praktikum implementasi Intrusion Detection System atau disingkat IDS menggunakan Snort. Nah, jadi saya sudah membuat PPT di mana akan menjelaskan secara singkat apa yang akan kita lakukan selama praktikum. Nah, jadi panduan ini itu dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan pengalaman praktis dalam mendeteksi, mencegah, dan merespon penyusupan jaringan komputer. Nah, di mana di PDF itu ada mengenai latar belakang, tujuan utama, pemahaman, pengalaman, kita bisa baca langsung di PDF-nya. Nah, di mana latar belakang itu untuk mendampingi mahasiswi atau mahasiswa memahami konsep keamanan jaringan. Nah, ruang lingkup praktiknya itu, praktik yang pertama itu kita akan serangan terhadap jaringan dan serangan terhadap sistem server. Lalu ada firewall network address translation, IP security, dan virtual private network. Lalu yang ketiga itu ada Snort DS-nya ya. Nah, di mana keamanan jaringan itu mencakup deteksi anomali jaringan, pencegahan penyusupan, dan solusi atas permasalahan keamanannya. Jadi persyaratan dan tahapan praktikum itu bisa dibaca seperti ini ya. Tahapan persiapannya itu siapkan OS-nya, WinCap, Snort, dan file konfigurasi. Lalu kita melakukan instalasi, konfigurasi, dan pengujian Snort DS-nya. Nah, lalu buat video. Nah, di sini ada topologi simulasi IDS-nya. Komponen yang dibutuhkannya seperti ini. Lalu topologinya seperti ini ya. Nah, lalu ada mode operasi Snort-nya, mode sniper, di mana menampilkan header-nya. Nah, lalu ada mode packet logger-nya seperti ini. Lalu mode needs-nya seperti ini. Nah, lalu ada konfigurasi dan bagian alatnya. Kita bisa baca ya. Jika muncul fatal error, periksa kembali konfigurasi Snort knob-nya. Nanti kita akan coba. Lalu membangkitkan alertnya seperti ini. Nah, jadi seperti itu yang akan kita lakukan. Jadi sesuai dengan instruksi praktikum yang tertera di layar, saya membangun sebuah topologi jaringan berbasis virtualisasi yang melibatkan 3 virtual machine atau VM. Nah, pertama VM1 yang bertindak sebagai mesin Snort IDS dengan sistem operasi Windows. Di dalamnya menyiapkan aplikasi pendukung seperti WinPCAP, Notepad, juga aturan rules dari Snort. Nah, lalu VM keduanya dikonfigurasi sebagai client attacker atau mesin penyerang. Lalu yang ketiga bertindak sebagai web telnet server. Nah, jadi saya sudah menyiapkan VM1, VM2, dan juga VM3. Ini notepadnya udah ada, lalu ini Snort-nya. Nah, ini saya sudah download WinCap dan Snort-nya ya. Lalu langkah pertama dimulai dengan melakukan konfigurasi jaringan pada VM1. Nah, ini sudah ini ya. IP-nya benar. Lalu kita akan melakukan pembaruan pada basis data deteksi Snort. Nah, saya akan menyalin 3 folder utama, yaitu preproc rules, rules, dan showrules, lalu menyimpannya atau melakukan replace ke dalam direktorasi ini, di copy dan di replace lalu ke direktorasi instalasi Snort yang asli. Nah, berkas konfigurasi Snort juga saya salin ke dalam folder etc. Nah, yang Snort juga ya, iya. Nah, itu tuh menggunakan Notepad untuk melakukan modifikasi ini. Nah, variabel homenetnya itu yang semula bernilai any, saya ubah mencari spesifik menjadi milik VM1, yaitu 192.40.50 ya. Saya juga menyesuaikan jalur direktori untuk var-vet hingga var-pro di bagian bawah, konfigurasi agar sistem dapat membaca transnode dengan benar, lalu menyimpan perubahannya.
Lalu kita konfigurasi selesai, kita ini uji coba Snort ya. Melalui command prime di VM1. Langkah awalnya meriksa nomor indeks dan network adapter yang aktif berdasarkan pengecekan di layar. Adapter yang kita gunakan berada pada indeks 1. Nah, lalu untuk mengeksekusi perintah Snort untuk memulai membaca header IP serta TCP. Saya juga mengaktifkan perintah untuk merekam dan menyimpan log yang berjalan ke dalam folder log Snort-nya. Untuk menguji apakah IDE berfungsi, kita beralih ke VM2 yang bertindak sebagai taker. Nah, di sini VM2 disetting ke 192.40.100 dari mesin penyerang ini. Saya melakukan simulasi serangan ringan berupa pengiriman paket ICMP atau perintah ping secara terus-menerus para IP target yaitu VM1. Di layar terlihat proses ping berjalan sukses. Nah, hasilnya pada VM1 membuka berkas log rekaman Snort. Sistem berhasil mendeteksi aktivitas tersebut secara real time. Log secara konsisten menunjukkan telah terjadi lalu lintas data berupa ICMP ping yang dikirimkan berulang kali dari IP penyerang menuju IP target. Ini tuh terus berjalan bahwa selama VM2 masih melakukan pingnya, membuktikan bahwa Snort IDS kita telah berjalan dengan baik dan akurat ya. Sekian penyampaian saya mengenai tugas 3 dari mata kuliah keamanan jaringan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan maupun ketidakjelasan. Berhubung sekarang adalah mata kuliah praktik terakhir melakukan kuliah S1. Maka sampai jumpa. Bye.